Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat pada hari ini, sehingga hari ini kita bisa belajar seperti biasa melalui daring ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Meskipun kita terbatas oleh jarak yang jauh, tapi pembelajaran tetap bisa kita laksanakan ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat dan tetap semangat. Nah, terima kasih telah mengikuti materi kita pada pagi hari ini. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah masih terkait dengan teks prosedur. Teks prosedurnya bagian kedua. Kemarin kita sudah bahas teks prosedur bagian pertama ya. Semoga materi teks prosedur bagian pertamanya masih diingat ya. Jangan dilupakan begitu saja. Kasihan ya kalau cepat dilupakan. Bersama saya Delia Paramita. Kita belajar melanjutkan materi teks prosedur. Bab 3, langkah tepat dengan teks prosedur. Ini materi yang harus kita pahami. Kemarin sudah sempat disebutkan. Bagian pertama kita sudah bahas tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Hari ini kita akan bahas informasi penting dalam teks prosedur, kemudian simpulannya apa, kemudian struktur kebahasaannya apa, dan penyusunan teks prosedur. Sama, kemarin kita bahas 4 materi, hari ini juga kita akan bahas 4 materi. Dimulai dari informasi penting dalam teks prosedur, kemudian simpulan isi teks prosedur, kemudian struktur dan kebahasaan teks prosedur, terakhir adalah bagaimana cara menyusun atau menulis teks prosedur. Informasi penting dalam teks prosedur. Pertama, kita harus membaca teks prosedur itu secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir. Kemudian kita pahami isi dari teks prosedur itu langkah demi langkahnya. Dan yang terakhir kita temukan ide pokok pada setiap paragraf dalam teks prosedur. Ya, kita baca dulu, kita pahami, baru kita temukan ide pokoknya. Jadi jangan malas untuk membaca. Diawali dengan membaca, memahami, dan kita temukan sesuatu yang kita telah baca dan telah kita pahami. Ini mengenai informasi penting dalam teks prosedur, caranya ada 3 langkah. Kemudian berikutnya adalah simpulan isi teks prosedur. Simpulan isi teks prosedur itu kita ambil pokok isi dari teksnya, ditambah dengan intisari dari teksnya, jadilah sebuah simpulan. Gitu ya. Ambil pokok-pokok isi teksnya, kemudian ambil intisari teksnya, jadilah sebuah kesimpulan. Materi berikutnya adalah kita akan bahas ini struktur dan kebahasaan teks prosedur. Strukturnya apa saja? Ini dia. Struktur teks prosedur. Ini contoh teks prosedurnya. Kemudian ini strukturnya. Dimulai dari tujuan. Ini ya, membuat kue apem. Kita baca teks prosedurnya. Apem adalah salah satu makanan tradisional yang jarang dikenal anak muda pada zaman sekarang. Untuk kembali mengingatkan generasi muda terhadap makanan tradisional tersebut, berikut disajikan resep cara membuatnya agar anak-anak dapat mencoba mempraktikannya di rumah. Nah, ini bagian dari tujuan ya. Tujuan dari teks prosedurnya ini, paragraf pertama. Kemudian alat dan bahan atau perlengkapan. Ini berarti ya, ini alat dan bahan atau perlengkapannya.
Dimulai dari cetakan apemnya, kemudian 275 gram tepung beras, 100 gram tape singkong, setengah sendok makan ragi instan, 100 gram gula merah, dihaluskan gula merahnya, 2 SDM gula pasir, 2 SDM berarti 2 sendok makan ya, 150 ml air kelapa, 250 ml santan kental, dan 1/4 SDT. SDT itu sendok teh garam. Cara membuatnya, pertama kita haluskan tape singkong, campur dengan gula dan ragi instan. Setelah itu, remas-remas sampai gula tercampur rata dan larut. Yang ketiga, tambahkan tepung beras pada adonan, aduk hingga merata. Tuangkan air kelapa sedikit demi sedikit, diuleni ya, diadon dengan tangan selama 15 menit. Kemudian masukkan garam dan santan sedikit demi sedikit sambil tetap diuleni merata. Kemudian diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam hingga adonan itu mengembang. Yang ketujuh, panaskan cetakan apem, olesi dengan sedikit minyak. Yang kedelapan, tuang adonan apem, tunggu hingga tampak lubang-lubang lalu tutup. Yang kesembilan, balik hingga sisi bawahnya matang. Kemudian di paragraf terakhir, nah yang ini, yang tata cara ini dari mulai langkah 1 sampai dengan langkah 9 itu masuk ke dalam struktur langkah-langkah atau step ya. Masuk ke dalam struktur yang langkah-langkah. Ini langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4 sampai 9 langkah untuk membuat kue apem. Kemudian bagian penutupnya yang ini. Dan penutup itu sifatnya opsional. Opsional itu artinya boleh ada, boleh tidak. Kalau tidak ada berarti cukup sampai di langkah-langkah sini. Tapi kalau mau ada juga boleh. Nah, di sini penutupnya kita baca. Cetakan kue apem hampir mirip dengan cetakan kue lumpur, yaitu bulat pipih dan dapat ditemukan di toko kue kesayangan Anda. Tipsnya agar apem mengembang sempurna yaitu jangan masukkan garam pada adonan karena akan mematikan ragi dan dapat membuat tekstur apem menjadi bantet. Nah, setelah melihat resepnya, kini saatnya Anda bergerak ke dapur dan memasak. Selamat membuat kue apem di rumah. Nah, itu ya. Itu contoh teks prosedur secara tulisan. Nah, berikutnya akan Ibu tayangkan sebuah video contoh prosedur tapi secara lisan yang disampaikan melalui lisan. Kita lihat bareng-bareng, kita simak bareng-bareng video berikut ini. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga pasta giginya ya. Kali ini Arona pakai merek Pepsodent. Tuang pasta gigi secukupnya. Kemudian ratakan. Jika sudah, siapkan bedak bayinya. Kali ini Arona pakai merek Johnson & Johnson. Tuang bedak secukupnya. Kemudian aduk-aduk. Selanjutnya siapkan lulur ayudianya. Tuang lulur ke dalam wadah. Ini secukupnya juga. Kemudian aduk-aduk.
Jika sudah, tambah dengan lem bening. Aruna pakai latte liquid glue. Ini bisa pakai merek lain juga kok. Kemudian aduk-aduk. Jika belum menggumpal, bisa ditambah kembali dengan lulurnya. Tuang lulur ke dalam wadah. Kemudian aduk-aduk. Agar lebih mudah, Aruna campur pakai tangan aja ya. Terus campur-campur. Nah, udah jadi nih. Ini masih slime original, teman-teman. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Selanjutnya Aruna bagi slime menjadi dua ya. Pertama Aruna beri warna kuning, kedua Aruna beri warna orange. Kemudian campur-campur, ini sekalian dimain-mainkan. Aruna campur ya. Oke, terima kasih telah menyimak videonya. Itu adalah contoh teks prosedur sama ya, tadi dijelaskan apa tadi tujuannya apa atau goalsnya apa, kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah, dan ada penutup tadi ya. Tadi video yang sudah kita simak bersama adalah video cara membuat slime. Pasti kalian masih banyak yang suka bikin slime ya, apalagi zaman SD. Nah, tadi dijelaskan tata caranya ya. Nah, setelah kita paham strukturnya, berikutnya kita akan bahas kebahasaan dalam teks prosedur. Ini fokus nih ya pada bagian ini ya. Kita bahas apa? Kebahasaan dalam teks prosedur. Apa saja kebahasannya? Ini dia. Pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Tadi sudah dijelaskan ya di contoh teks prosedur. Ini yang bagian ini menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Kita lihat. Ini dia. Nih, penomoran ya. Ini masuk ke kebahasaan yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Ada kata-kata yang meminta orang melakukan sesuatu atau kalimat atau kata perintah atau kata imperatif. Di sini kita lihat, adakah kata imperatif? Kata yang isinya memerintahkan sesuatu. Nih ya, ada kata haluskan. Nah, biasanya imperatif itu ada imbuhan kannya atau ada lah, misalnya simpanlah
itu imperatif. Nah, di sini ada contohnya, haluskan, itu imperatif. Kemudian tambahkan, itu imperatif. Meminta orang untuk menambahkan, menyuruh ya, menginstruksikan. Kemudian tuangkan, ini juga imperatif. Kemudian ada masukkan garam, ini juga imperatif. Kita perbesar ya. Kita temukan beberapa contoh kata imperatif. Ada apa tadi? Haluskan, ini imperatif. Remas-remas juga ini imperatif. Kemudian tambahkan, ini imperatif. Tuangkan, ini juga imperatif ya. Kemudian masukkan, ini juga imperatif. Diamkan, ini juga imperatif. Panaskan, ini pun imperatif. Tuang, ini juga imperatif ya. Kemudian balik, ini juga imperatif. Jadi kata imperatif itu kata perintah ya, memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Paham sampai sini ya? Ini contoh-contohnya udah banyak nih, imperatif. Oke, yang kedua kebahasaannya udah paham, imperatif ya. Kata imperatif ingat, kata perintah ya. Jadi biasanya ada partikel kan atau lahnya ya di belakang. Tambahkan, tuangkan, haluskan dan lain sebagainya. Kemudian kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata ganti orang kedua. Ini sudah dibahas di 2 teks sebelumnya. Ya. Ada kata ganti orang kedua. Nah, kita sudah bahas bahkan 3 kata ganti. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Nah, di sini yang digunakan adalah kata ganti orang kedua. Contohnya apa? Kalau kata ganti orang kedua berarti orang yang kita ajak bicara. Ada kata ganti orang kedua tunggal, ada kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang kedua tunggal contohnya kamu, kau. Kata ganti orang kedua jamak contohnya kalian. Ya, ini kata ganti. Kemudian penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Misalnya ada setelahnya, sebelumnya urutan kan? Berikutnya itu konjungsi urutan. Konjungsi tadi sebelumnya sudah kita bahas ya di teks sebelumnya. Konjungsi apa? Iya, konjungsi itu adalah kata hubung, ya, kata hubung. Kemudian menggunakan kata keterangan. Kata keterangan berarti diawali dengan preposisi biasanya ya. Misalnya dengan pisau, gunting dengan pisau, gunting pisau, potong dengan pisau. Kemudian lipat menggunakan tangan. Nah, yang seperti itu adalah contoh dari kata keterangan. Kita balik lagi ke teks yang tadi, kita lihat adakah contohnya. Untuk konjungsi dulu yang kita cari ya. Untuk konjungsi yang menunjukkan urutan, kita cari apakah ada konjungsi yang menunjukkan urutan. Jreng-jreng tidak ada ya, di sini tidak kita temukan. Kita balik lagi, kata ganti keterangan, menggunakan kata keterangan. Contohnya di sini apakah ada kata keterangan dengan. Nah, ini dengan gula ya. Ini kata keterangan. Kemudian pada adonan, ini kata keterangan. Dengan tangan, ini kata keterangan ya. Kemudian ini nih. Ini kata keterangan ya. Tadi apa tadi kata keterangannya? Dengan gula, dengan tangan, kemudian pada adonan. Ini contoh-contoh kata keterangan. Nah, yang tadi contoh apa? Konjungsi urutan nih. Lalu ya, ini urutan. Lalu tutup. Kemudian contoh yang lainnya di sini tidak ditemukan. Contohnya misalnya selanjutnya, setelahnya, kemudian, berikutnya. Itu contoh-contoh konjungsi urutan. Kita sudah bahas kebahasaan, kita juga sudah bahas struktur. Berikutnya adalah langkah-langkah menyusun. Langkah-langkah menyusun apalagi? Apa aja? Pertama kita tentukan dulu topiknya apa, kita mau membuat apa atau melakukan sesuatu apa, tentukan dulu topiknya. Kemudian kita amati cara membuatnya, cara melakukannya atau cara memainkan sesuatunya. Setelah itu tulis tujuannya apa? Kita cari data topik yang akan ditulis. Setelah kita cari data, kemudian kita catat alat dan bahannya yang akan digunakan pada teks prosedur yang kita buat. Kemudian tulis menjadi teks prosedur.
Kemudian catat langkah-langkah secara sistematis ya. Langkah-langkah yang kita buat dalam teks prosedur itu harus sistematis berurut dari pertama, kedua, ketiga sampai benar-benar jadi. Karena kalau tidak berurutan, misalnya kita mau membuat cara membuat kue bolu. Nah, kemudian pertama misalnya adalah memanggang, ya nggak bisa, nggak jadi kan, harus dicampur dulu adonannya, dicampur dulu bahan-bahannya, kemudian membuat adonan dan lain sebagainya ya. Jadi harus sistematis berurut dari awal sampai dengan akhir. Demikian yang bisa disampaikan mengenai teks prosedur bagian kedua. Kita sudah bahas dimulai dari apa tadi? Kita sudah bahas dimulai dari apa tadi? Kita sudah bahas dimulai dari informasi penting teks prosedur. Kemudian kita juga sudah bahas struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kita juga sudah bahas terakhir tadi langkah-langkah menyusun teks prosedur. Kita juga sudah bahas simpulan isi teks prosedur ya. Jadi jangan dilupakan materi-materi yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa di like videonya, kemudian pertanyaan boleh ditanyakan melalui kolom komentar dan di share ya. Yang belum subscribe segera subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.